Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Nur Anissa dari kelas 6D. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas teori peluang. Oke, yang pertama ada proposisi 1.1.10 pada ruang probabilitas. Nah, di sini dimisalkan kita sebut A yang seperti ini adalah A cantik, adalah sigma aljabar yang merupakan subset dari omega, atau omega ini ruang probabilitas. Nah, dinotasikan seperti ini, A cantik subset omega, maka berlaku sifat-sifat berikut. Nah, ada 4 sifat. Pada sifat yang pertama, yaitu omega adalah anggota dari A cantik. Nah, dibuktikan pada bukti yang pertama ini dari definisi 1, yaitu himpunan kosong adalah elemen dari A cantik. Nah, dari definisi 2, yaitu eh, himpunan kosong komplemennya anggota dari A cantik. Nah, karena eh, komplemen dari himpunan kosong ini adalah omega, maka omega juga elemen dari A cantik. Nah, dari pembuktian pertama ini sudah terbukti bahwa omega anggota dari A cantik. Nah, sifat yang kedua, pembuktian yang kedua, yaitu jika A1, A2 hingga AN adalah himpunan-himpunan yang banyaknya hingga di A cantik, maka bisa kita notasikan eh, gabungan dari gabungan AJ di mana J dari 1 hingga N. Nah, di sini kita buktikan ambil sembarang A1, A2 hingga AN, itu elemen dari A cantik ini juga. Nah, dari definisi 3 sebelumnya, untuk A1, A2, A3 hingga AN, selanjutnya AN plus 1, AN plus 2 hingga tak hingga, itu merupakan masih elemen dari A cantik. Sehingga berlaku gabungan AJ, di mana J sama dengan 1 hingga tak hingga, elemen dari A cantik. Nah, misalkan AN plus 1 sama dengan AN plus 2 sama dengan sampai tak hingga sama dengan himpunan kosong. Nah, karena di sebelumnya himpunan kosong ini masuk ke A cantik, termasuk elemen dari A cantik, maka bisa kita notasikan untuk gabungan AJ di mana dia sama dengan 1 hingga tak hingga, itu sama dengan A1 gabung A2, gabung A3, gabung hingga AN, gabung AN plus 1, AN plus 2, hingga gabungan tak hingga masih elemen di A cantik. Nah, sini bisa kita ubah ya, A1 gabung hingga AN itu sama dengan gabungan AJ, di mana J ini sama dengan 1 hingga N. Dari gabung, ini AN plus 1, AN plus 2 hingga tak hingga ini kita ubah menjadi himpunan kosong. Seperti kita misalkan tadi di sini. Nah, karena ini himpunan kosong, maka jika digabung himpunan kosongnya tidak dihitung gitu. Langsung kita ubah aja jadi gabungan AJ dari J sama dengan 1 hingga N. Itu termasuk elemen dari A cantik. Maka eh, pembuktian kedua ini terbukti. Oke, selanjutnya pembuktian yang ketiga, jika A1, A2 hingga tak hingga adalah elemen dari A cantik, maka irisan AJ, di mana J ini dari 1 hingga tak hingga, adalah elemen dari A cantik. Nah, buktinya kita bisa ambil sekarang sembarang A1, A2 hingga tak hingga
di mana ini elemen dari A cantik. Nah, dari definisi dua yang telah tadi kita bahas sebelumnya, itu jika A1 komplemen, A2 komplemen, dan seterusnya komplemen itu merupakan bagian dari A cantik. Nah, sehingga dari definisi 3 diperoleh A1 komplemen gabungan A2 komplemen gabungan A3 komplemen hingga gabungan tak hingga A komplemen itu elemen dari A cantik. Nah, ini jika dan hanya jika gabungan AJ komplemen di mana J dari satu hingga tak hingga itu elemen dari A cantik. Nah, dari definisi dua ini kan kita peroleh gabungan AJ komplemen J sama dengan satu hingga tak hingga jika dikomplemenkan lagi itu masih di anggota A cantik. Nah, perhatikan di sini ada kita turunkan lagi ya notasi yang gabungan AJ komplemen J sama dengan satu hingga tak hingga dikomplemenkan itu sama dengan seperti ini. Nah, kita memakai hukum De Morgan di mana jika dikomplemenkan maka hasilnya A1 komplemen jika dikomplemenkan hasilnya A1. A1 irisan A2 irisan tak hingga masih di anggota A cantik. Nah, di sini kita bisa notasikan yaitu gabungan AJ di mana J sama dengan 1 hingga tak hingga merupakan anggota A cantik. Jadi pembuktian 3 ini terbukti. Oke, selanjutnya di pembuktian keempat, jika AN, A2 hingga maaf, jika A1, A2 hingga HN adalah anggota A cantik, maka irisan AJ di mana J ini dari 1 hingga AN adalah elemen A cantik. Nah, kita buktikan ambil sembarang A1, A2 hingga AN anggota dari A cantik. Nah, dari pembuktian sebelumnya, pembuktian 3 itu terbukti bahwa irisan AJ di mana J sama dengan 1 hingga tak hingga adalah elemen dari A cantik. Kita misalkan AN plus 1 sama dengan AN plus 2 sama dengan tak hingga itu adalah omega atau ruang probabilitas di mana itu adalah anggota A cantik. Nah, A1 irisan A2, irisan hingga AN, irisan AN plus 1, AN plus 2, irisan tak hingga adalah anggota A cantik ini. Nah, dari A1 irisan hingga AN itu kita ubah menjadi eh, irisan gabungan dari A, J, di mana J sama dengan 1 hingga N. Nah, di sini AN plus 1, irisan AN plus 2 hingga T hingga ini kita ubah menjadi omega. Nah, bisa kita ubah aja langsung menjadi irisan AJ, di mana J sama dengan 1 hingga N adalah anggota dari A. Cantik. Terbukti posisi 1.2.1 pada bab sifat desat ukuran peluang. Nah, misalkan diberikan ruang probabilitas yaitu omega, A cantik, dan P. P ini adalah ukuran peluang. Nah, maka berlaku sifat-sifat berikut. P juga bersifat aditif berhingga. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa P juga bersifat aditif berhingga? Nah, di sini kita ambil A1, A2 hingga hingga anggota A cantik yang merupakan himpunan-himpunan yang saling lepas. Nah, kita misalkan tadi AN plus 1 ditambah AN plus 2 sama sampai tak hingga itu sama dengan himpunan kosong, di mana anggota A cantik. Nah, karena P ukuran peluang, maka P itu eh, sigma aditif, di mana
P gabungan AJ di mana J sama dengan satu hingga tak hingga itu sama dengan sigma PAJ di mana J sama dengan satu hingga tak hingga. Nah, perhatikan ruas kiri ya. Ruas kiri ini kita ubah menjadi seperti ini. Di mana P A1 gabung A2 hingga tak hingga. Nah, untuk P A1 hingga AN itu kita ubah jadi tadi gabungan AJ di mana J sama dengan satu hingga N. Nah, selebihnya kita ubah menjadi himpunan kosong. Nah, maka kalau himpunan kosong ini tidak ditulis, artinya kosong, jadi sama dengan P gabungan AJ, J sama dengan satu hingga N. Nah, ini kita ubah menjadi persamaan satu dulu nih. Nah, pada ruas kanan, yang ini, yang sigma, nah, sigma P eh, AJ, di mana J sama dengan satu hingga T hingga, artinya kan kita jumlahkan ya, PA1 tambah PA2 tambah hingga PAN sampai tak hingga itu kita tulis menjadi sigma PAJ J sama dengan satu hingga N. Nah, karena tadi PAN plus satu ini himpunan kosong atau nol, maka kita tambahkan nol tambah nol hingga nol terus nih. Nah, jadi kita tulis hanya ini saja. Sigma PAJ di mana J sama dengan satu hingga N. Nah, udah terdapat nih ini sama dengan ini. Nah, berarti sama aja dari persamaan satu dan persamaan dua dapat kita tulis P gabungan AJ di mana J sama dengan satu hingga N itu sama dengan PA sigma PAJ di mana J sama dengan satu hingga N. Jadi eh, P ini juga bersifat aditif berhingga. Terbukti. Selanjutnya, pembuktian 6 yaitu ini masih termasuk sifat kedua ya dari ukuran peluang. Oke, pembuktian keenam ini jika A, B adalah elemen dari A cantik yang memenuhi A subset B, maka berlaku A, B garis miring A itu sama dengan eh, P, B garis A itu sama dengan PB dikurang PA. Nah, buktinya itu kita ambil sembarang AB anggota A cantik dengan A subset B. Nah, di sini kita bisa gambarkan ya, visualisasikan bahwa tadi kan A ini subset dari B, berarti ada di dalam himpunan B. Nah, berarti jika B kurang A, akan dibuktikan bahwa B garis A ini sama dengan PB dikurang PA. Nah, kita perhatikan nih, A gabung B itu kan sama aja B. A dan A garis B ini saling lepas. Nah, kalau saling lepas, kita tulis A gabung B eh, garis A itu sama dengan B. Di mana peluang A gabung eh, B garis A itu sama dengan peluang B. Ini bisa kita pisah ya jadi peluang A ditambah peluang B garis A sama dengan PB. Nah, bisa kita ini kan jadinya peluang B garis A sama dengan PB dikurang PA. Jadi terbukti pada pembuktian keenam. Nah, selanjutnya pembuktian ketujuh, di mana peluang
A komplement sama dengan 1 dikurang peluang A itu sendiri. Di mana semua A adalah anggota dari A cantik. Nah, buktinya ambil sembarang A elemen A cantik, maka A komplement itu anggota A cantik. Ingat, A irisan A komplement itu sama dengan himpunan kosong. Nah, dan A dan A komplement ini saling lepas. Jadi, A gabung A komplement itu sama dengan omega. Peluang A gabung A komplement sama dengan peluang omega, maka kita bisa pisahkan nih eh, PA ditambah PA komplement sama dengan P omega. Ini menggunakan sifat PA titik hingga. Nah, PA karena P omega ini sama dengan 1, ini bisa kita ubah menjadi PA komplement sama dengan 1 dikurang PA. Terbukti selanjutnya pada pembuktian ke-8, yaitu sifat keempat dari ukuran peluang di mana P bersifat monoton, yaitu A subset B dan suatu AB adalah anggota A cantik, maka peluang P peluang A kurang dari sama dengan peluang B. Nah, buktinya ambil sembarang AB anggota A cantik diperoleh A subset B seperti gambar ini. Nah, dari pembuktian 6 yang ini, di pembuktian 6 ini diperoleh PB itu dikurang PA sama dengan P B garis A. Karena P ukuran peluang, maka PB dikurang PA itu lebih besar sama dengan 0. Nah, dapat kita sama-sama ditambahin PA yaitu jadi PB lebih dari sama dengan PA. Atau PA itu kurang dari sama dengan PB. Jadi sifat ini terbukti. Nah, selanjutnya proposisi 2.2.7 diberikan omega acantik dan ukuran peluang adalah ruang probabilitas. Nah, maka berlaku nih. Yang pertama, yaitu pembuktian 9 untuk sebarang A anggota A cantik, maka yang pertama itu ada A dan himpunan kosong itu saling bebas. Kemudian yang B, A dan omega saling bebas. Nah, buktinya yang A dulu kita buktikan, akan dibuktikan peluang A irisan himpunan kosong sama dengan PA dikali P himpunan kosong. Nah, ambil sembarang, kita mau buktiin saling bebasnya ya, karena untuk persamaan ini jika irisan peluang A dengan himpunan kosong itu sama dengan PA dikali P himpunan kosong. Nah, perhatikan nih, A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Di mana peluang A irisan himpunan kosong sama dengan peluang himpunan kosong. Kan peluang himpunan kosong ini sama dengan 0. Nah, bagaimana jika tetap 0 itu kan sama aja kalau kita ubah PA dikali 0 kan hasilnya 0. Nah, karena 0 ini peluang himpunan kosong, jadi kita ubah jadi peluang himpunan kosong. Jadi terbukti ya persamaan ini sehingga A dan himpunan kosong saling bebas. Nah, selanjutnya akan dibuktikan peluang A irisan omega itu sama dengan peluang A dikali peluang omega. Nah, ambil sembarang A himpun A anggota A cantik, perhatikan A irisan omega itu sama dengan A. Nah, eh, peluang A irisan omega itu sama dengan peluang A dikali 1. Dimana peluang A ini di 1 itu kan artinya peluang omega. Nah, jadi terbukti nih A dan omega saling lepas. Selanjutnya pembuktian 10, jika A dan B saling lepas, maka A dan B komplement juga saling lepas. Nah, asumsinya kan A dan B ini saling lepas ya tadi. Berarti persamaannya itu peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang
B. Akan dibuktikan A dan B komplement juga saling lepas. Nah, berarti kita mau ngebuktiin persamaan ini nih. Perhatikan nih, kalau peluang A dikali P B komplement itu sama dengan B PA dikali 1 dikurang PB. Nah, ini kan tadi udah buktian sebelumnya ya, kalau komplement itu bisa jadi 1 dikurang peluang B-nya. Nah, sama dengan PA dikurang PA dikali PB. P, PA dikurang P irisan B, di mana P A ini garis dari A irisan B. Jadinya P A irisan B komplement. Jadi persamaannya terbukti. Nah, selanjutnya proposisi 5.1.10, yaitu ekspektasi dari variabel acak khusus. Misal, X variabel acak berdistribusi seragam pada X1 hingga Xn. Maka EX atau ekspektasi dari X ini sama dengan 1 per N sigma XJ, di mana J dari 1 sampai dengan N. Nah, buktinya di sini PX sama dengan XJ itu kan sama dengan 1 per N. Di mana J ini dari 1 hingga N. Nah, dari definisi EX, persamaan untuk ekspektasi itu kan sigma XJ dikali P X sama dengan XJ. Nah, karena tadi ini adalah 1 per N, jadi kita ubah seperti ini. Maka 1 per N, maka EX itu sama dengan 1 per N, sigma XJ, SJ sama dengan 1 sama dengan N. Jadi terbukti. Selanjutnya, sekian 11 pembuktian tadi. Selanjutnya adalah kita latihan soal. Nah, soal ke-12 atau soal 12 nih, misalkan seorang mahasiswa akan mengikuti ujian mata kuliah kalkulus, yaitu kita lambangkan A, kita simbolkan A, dari pemodal matematika itu B, diketahui bahwa seseorang yang lulus kuliah adalah 0,6. Peluang lulus kalkulus ya, 0,6. Kemudian peluang lulus pemodelan matematika adalah 0,5. Nah, peluang lulus keduanya adalah 0,3. Peluang paling sedikit lulus satu mata kuliah adalah, nah, diketahui PA itu 0,6, PB 0,5, dan PA irisan B. Karena tadi kan keduanya itu berarti irisan ya, 0,3. Nah, kalau peluang paling sedikit lulus mata kuliah, satu mata kuliah itu kita notasikan P A gabung B. Nah, di mana tadi kan P A gabung B itu PA ditambah PB dikurang PA iris B. Nah, berarti 0,6 ditambah 0,5 dikurang 0,3 sama dengan 0,8. Nah, jadi P peluang A gabung B itu
0,8. Jadi peluang jadi peluang paling sedikit lulus satu mata kuliah adalah 0,8. Oke, selanjutnya ini udah ya. Selanjutnya adalah soal ke-13. Suatu koin dilempar 5 kali. Berapa peluang muncul tepat 3 kali gambar? Jika peluang muncul gambar adalah 0,5. Nah, di sini karena ada 5 kali dilempar, jadi adalah distribusi binomial. Nah, di mana rumus distribusi binomial adalah Px sama dengan K itu kombinasi N. K, P pangkat K, 1 min P, N min K. Pangkat N min K. Nah, ini kita ketahui ya, N itu kan tadi 5 kali nih. Terus K-nya itu 3 dan P-nya itu 0,5. Berarti 5, 3, 0,5 pangkat 3, 1 min 0,5. 5 kurang 3, 5 faktorial, 3 faktorial. Nah, ini 5 kurang 3 faktorial itu 2 faktorial dikali 0,125 dikali 0,25. Ini kan sama dengan 2. Nah, karena 5 kali 4 kali 3 faktorial, ini adalah 0,3125. Oke, berarti peluang eh, muncul gambar distribusi binomialnya adalah peluang muncul tepat 3 kali gambar itu 0,3125. Soal ke-14, di sebuah peternakan terdapat 180 ekor sapi. Nah, suatu hari seorang peternak membeli 30 ekor sapi secara acak untuk diberi suntikan vitamin khusus. Nah, kemudian semua sapi dikembalikan ke kandang. Nah, beberapa minggu kemudian peternak memeriksa kesehatan 20 ekor sapi secara acak dari seluruh populasi. Nah, berapa peluang bahwa tepat 3 dari sapi yang diperiksa adalah sapi yang pernah disuntik vitamin sebelumnya? Nah, eh, untuk kasus seperti ini menggunakan distribusi hipergeometri. Nah, di mana N ini itu 180, M-nya itu 30, N lagi 20. Nah, rumusnya adalah C
Dari sini kita dapat 0,237. Selanjutnya, eh, soal nomor 15. Di suatu warung bakmi, rata-rata terdapat 4 pelanggan yang datang ke warung setiap 1 jam. Asumsikan kedatangan pelanggan mengikuti distribusi Poisson. Berapa peluang bahwa tepat 2 pelanggan datang dalam 1 jam? Nah, di sini kita dapatkan lambda itu sama dengan 4. Nah, distribusi Poisson itu kan P X sama dengan 2. Nah, itu sama dengan, jadi peluangnya itu sekitar 0,1465. Selanjutnya nomor 16, ibu-ibu RT mengajak arisan yang memiliki tingkat keberhasilan 20%. Itu kan peluang seorang ibu mendapatkan arisan pertama kali pada undian keempat. Nah, ini merupakan distribusi geometri, di mana P ini 20% atau 0,2, terus K-nya itu. Oke, di seperti ini. Selanjutnya adalah soal ke 17, yaitu jika sebuah kotak berisi 7 bola hijau dan 3 bola putih, 2 bola diambil secara acak tanpa pengembalian. Berapakah peluang bola kedua yang diambil adalah hijau jika bola pertama yang diambil juga hijau? Nah, karena bola pertama yang adalah hijau, maka pada pengambilan kedua, karena ini tanpa pengembalian, bola hijaunya berkurang 1, yaitu menjadi sisanya 6 hijau, 3 putih. Berarti totalnya ada 9 bola sisa ya. Nah, berarti peluangnya itu nomor 17. Nah, peluang itu karena kita mau ngambil bola hijau lagi, berarti karena hijaunya ada 6, berarti 6 per 9. Atau kita sederhanakan menjadi 2 per 3. Oke, selanjutnya nomor 18. Jika PA sama dengan 0,2, PB sama dengan 0,7, dan A iris B itu 0,1. Berapakah PA garis B? Nah, karena tadi rumusnya itu PA garis B itu sama dengan PA per PB,
Maka 0,1 dibagi 0,7 atau 1/7 atau 0,142. Nah, soal yang ke-19 yaitu jika X adalah variabel acak diskrit dengan peluang masing-masing Px sama dengan 0 itu 0,2, Px sama dengan 1 adalah 0,5, dan Px sama dengan 2 adalah 0,3, berapakah Ex-nya? Karena rumus X itu integral. Integral. Rumus X adalah sigma 1 dikali P X sama dengan. Maka ini 0 dikali 0,2 ditambah 1 dikali 0,5 ditambah 2 dikali 0,3. Nah, berarti 0 tambah 0,5 tambah 0,6 itu 1,1. Nah, selanjutnya nomor 20, sebuah variabel acak kontinu X memiliki fungsi densitas peluang, yaitu fx sama dengan 3x kuadrat untuk 3x kuadrat untuk X dari 0, X lebih dari sama dengan 0, dan kurang dari sama dengan 1. Berapakah ekspektasi X-nya? Nah, karena ini kontinu ya, jadi X-nya itu integral, karena dari X-nya 0 sampai 1, terus X, Fx, dx. Karena Fx-nya adalah 3x kuadrat, nah X dikali 3x kuadrat itu 3x pangkat 3 dx. Nah, karena 3 ini bisa kita keluarkan dari integral, nah kemudian X pangkat 3 itu jika diintegralkan menjadi X pangkat 4 per 4. Berarti 3 dikali 1 pangkat 4 per 4 nya 3 per 4. Oke, jadi nomor soal 20 ini juga sudah kita bahas selesaikan. Oke, baik. Oke, baik. Sekian penjelasan saya mengenai materi teori peluang. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.